Udah mulai. Oke. Shalom YBC. Shalom. Shalom. Boleh dinyalain mic-nya semua sama kameranya. Shalom. Halo. Shalom. Halo. Udah masuk kah suaranya? Masuk, Kak. Shalom, boleh dinyalain mic-nya semua sama kameranya. Shalom. Ya. Halo. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya. Kenapa? Oh. Tapi belum semua kayaknya nyalain mic. Boleh dinyalain semua teman-teman mic-nya. Ada Joy, ada Kahana. Shalom. Ada Angel, Jessie, Nomi, Iren. Shalom semua. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Oke, kita akan mulai ibadah kita ya teman-teman. Untuk malam hari ini, mari kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bapa. Kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biar kami Tuhan boleh terus dikuatkan di masa-masa akhir ini Tuhan, di masa-masa yang semakin sulit Bapa. Kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Letak kekuatan kami Tuhan hanya di dalam-Mu. Kami meminta daripadamu ya Bapa, segala kekuatan dan semangat bangkitkan roh kami lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Saat ini kami memuji memuliakan nama-Mu, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakan kami ya Bapa, perkenankan kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami, apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sampai pada detik ini Tuhan, mulai sikap kami, hati kami, pikiran kami, perkataan kami, biarlah Tuhan itu boleh Engkau kuduskan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, sekalipun kami tidak berkumpul bersama-sama ibadah untuk offline Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu terlebih luar biasa Tuhan. Roh-Mu bekerja melampaui batas-batas Tuhan. Bahkan tembok pun Engkau tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu dan Engkau jauh lebih berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap kami, lawat setiap kami percaya ibadah dalam Engkau mengandung janji Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita angkat satu pujian. Mari kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, terima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kita. Mari kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Mari kita sembah, mari ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau mulia Tuhan, Kau mulia Tuhan, tiada yang seperti-Mu, penolong yang setia, penolong yang setia Tuhan.
Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Saat ini kami Tuhan sungguh ingin bersuka cita karena Engkau. Sungguh ingin bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang rindu untuk memuji nama Tuhan, mari katakan amin. Kita akan angkat satu pujian. Mari kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya yang di rumah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi lebih bersemangat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayo teman-teman di rumah, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semakin semangat tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan menopang tangan anak-anaknya. Amin. Amin. Lagi kita akan siapkan hati kita teman-teman untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, begitu kami bersuka cita Tuhan akan pujian Engkau menopang tangan kami. Kami percaya Engkau yang terus akan memampukan kami Bapa
Bahkan anak-anak pemudamu di tempat ini, bahkan anak pemuda di gereja kami percaya Tuhan akan semakin lebih-lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau karena Engkau menopang tangan kami Tuhan untuk terus maju berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu, biar hati dan pikiran kami tertuju saja kepada Engkau Tuhan. Kau juga memberkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ketika sharing firman Tuhan, kami percaya Tuhan terus memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tahan tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tahan tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom. 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 Ya, shalom Bang. Ya, ya maaf tadi apa namanya ada turbulensi sedikit ya. Oke, suara saya kedengaran ya teman-teman? Suara saya bisa didengar tidak dengan baik? Kedengaran. Dan Bang. Oke, jelas ya? Oke, saya sapa sekali lagi, shalom semuanya, selamat malam semuanya teman-teman. Haleluya. Semuanya sehat ya teman-teman? Oke, kalau boleh teman-teman buka videonya, buka kameranya dong supaya aku bisa sapa satu-satu ya. Hai Ibu Hana, hai Yohanes, Yoga, hai Kak Vera, hai Ibu Erlita, hai Dinata, hai Miss Chris, hai 240. Siapa ini 240? Oh, Oke. Hai Vanessa, apa kabarnya? Oke. Ya, iya. Hai Sola, hai Sele, siapa sih? Nggak tahu. Hai Nita. Senyum-senyum aja Nita ini. Oke. Hai Rohana, hai Jesse, hai Relan, hai semuanya. Oke. Oh sehat ya teman-teman? Oke. Oke, baik teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan. Satu topik kebenaran firman Tuhan yang ini ada anak kecil di sini, jadi nggak apa-apa guys ya. Oke, yang menyemangatiku. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang sudah di-share ke saya mengenai jujur pangkal mujur. Ya. Katakan dulu jujur pangkal mujur. Ini bagian dari bulan hikmat teman-teman. Bagian dari bulan hikmat yang telah kita pelajari dari minggu pertama dan sampai kepada minggu yang ketiga ini. Di mana minggu yang ketiga ini kita akan belajar dari hikmat Tuhan, yaitu mengenai kejujuran. Ya, mengenai kejujuran. Kejujuran itu merupakan hasil dari ketika seseorang itu mengalami hikmat Tuhan. Itu dulu ya. Jadi pasti itu. Jadi kalau ketika orang itu sudah berhikmat, dia pasti memiliki kejujuran di dalam dirinya. Walau kadang-kadang kejujuran itu tidak enak ya. Walau kadang-kadang kejujuran itu tidak enak. Ya, oke teman-teman. Nah, hari ini saya akan share screen. Oke. Nah, apakah sudah bisa dilihat teman-teman semuanya? Sudah ya? Oke, saya akan mulai. Oke. Jujur pangkal mujur. Nah, ini ada Pak Gembala ini. Yang ini. Ya, ini Kak Kris nih. Di sini nih. Ini siapa ini ya? Depin. Kau Dipin? Oh, bukan. Oh iya, terserah kalian lah siapa ini. Ya. Tapi biasanya yang biasanya ini jadi teladan ini biasanya. Nilai-nilai kejujurannya bisa dilihat ini. Makanya ketika dia sudah menjadi teladan, ya, dia bisa membawa orang lain untuk hidup jujur. Setuju ya sampai di sini ya? Nanti terserah kalian lah di rumah yang jadi pemimpin, terserahlah siapa aja ya. Oke. Nah, kita harus mampu hidup jujur ya. Kita harus mampu hidup jujur. Kita harus mampu hidup jujur. Nah, saya baca seseorang yang hidup dalam hikmat, ya, ini sambungan
dari minggu pertama adalah orang yang jujur, ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran adalah hal yang sederhana tapi berkualitas tinggi, ya. Kejujuran berbicara tentang hati, karena itu kejujuran identik dengan integritas yang adalah kesamaan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita dengan yang kita katakan dan lakukan. Jujur berarti apa adanya, asli, dan tidak munafik atau palsu, ya. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ketika kita belajar kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, ataupun kitab Mazmur, kita akan diperhadapkan pada dua kehidupan. Itu minggu lalu saya sampaikan. Kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Oke. Keduanya ini sangat berdekatan, ya. Itu bisa jadi teman kita, bisa jadi di dalam keluarga ada. Jadi mereka ini dekat dengan kita. Orang benar dan orang fasik. Nah, biasanya orang benar itu hidup dalam kejujuran, ya, asli katanya di sini. Tetapi orang fasik itu biasanya banyak munafik atau palsu. Nah, mengapa harus hidup jujur? Mengapa harus hidup jujur? Nah, ini menurut beberapa orang hebat, ya. Orang hebat, sebetulnya sih banyak orang hebat, ya. Siapa di sini orang hebat? Yang tergolong orang hebat siapa? Ada nggak di Zoom ini orang tergolong orang hebat? Lah, gimana sih nggak ada? Nggak ada di sini yang tergolong orang hebat. Ada bang, Nah, siapa? bapak saya. Adit. Wih, nah itu good. Coba kau sampaikan sama orang tua. Mama saya adalah orang hebat. Bilang dulu. Itu ada mama saya bang, denger. Oh iya. Itu Oh, pakai iya. baju oranye. Menurut beberapa orang hebat, Bang. Jadi kita itu adalah orang hebat. Kata dulu saya adalah orang hebat. Ya. Jadi kalau orang tidak membuat dirinya itu orang hebat, sedikit berbahaya, ya. Jadi kita nggak perlu menyangka bahwa orang hebat itu orang yang penemu, orang yang memberi dampak bagi dunia mungkin. Tapi kita juga orang hebat, amin. Saya juga orang hebat. Karena kenapa hebat? Karena saya satu di antara 7 miliar manusia yang ada di dunia. Jadi nggak ada duanya. Ya. Demikian juga yang lain, ya. Bilang dulu saya nggak ada duanya. Saya nggak ada duanya. Makanya saya hebat. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan saya hebat, ya? Karena saya itu ditenun oleh Tuhan, ya, dalam kandungan orang tua. Ditenun, ya. Ditenun, dibentuk. Tuhan sendiri yang menenun kita. Makanya kita digolongkan orang hebat. Nah, ini yang bisa kita lihat. Mungkin teman-teman bisa searching. Sebetulnya sih banyak. Ini saya ambil hanya beberapa contoh saja. Ya, ini menurut beberapa orang. Yang pertama adalah dia bilang begini, mengapa harus hidup jujur? Kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari orang yang murahan. Ini menurut Warren Edward Buffett. Ya. Warren Edward Buffett ini adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika. Dia Kristen. Buffett adalah komisaris direktur utama dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dia adalah orang terkaya ketiga di dunia tahun 2015 versi Forbes. Ya. Makanya orang seperti ini bisa mengatakan kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari orang yang murahan. Menurut beliau. Yang kedua adalah menjadi jujur mungkin tidak membuat Anda memiliki banyak teman. Ya, tetapi itu akan selalu membuat Anda menjadi teman yang tepat. Ini menurut John Lennon. Nanti biodatanya bisa di searching di Google. Ini saya hanya ambil sedikit-sedikit saja, ya. Tapi supaya teman-teman tahu bahwa hidup jujur itu juga
sudah melekat di dalam diri orang-orang hebat. Katakan dulu melekat di dalam diri orang-orang hebat. Ya, itu yang dua orang tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat nah ini dia dari Bruce Lee. Bruce Lee juga mengatakan, siapa yang suka nonton film kungfu? Ya, kungfu. Saya dulu suka nonton film kungfu saya dulu. Waktu apa namanya? Waktu SMP, SMA lah. Iya. SMP, SMA saya dulu suka nonton kungfu. Pokoknya yang berbau apa sih namanya ya? Film-film aksi Asia, Cina, Hong Kong, Taiwan. Dulu saya suka nonton film mereka. Tapi yang drakor saya kurang loh. Saya drakor kurang. Ya. Di sini yang pencinta drakor siapa sih? Ada ya? Pencinta drakor. Oke. Ini dari Bruce Lee juga mengatakan dia seorang kungfu, tapi selain aktor bela diri, dia juga mengatakan bahwa kejujuran itu tidak bisa membohongi diri sendiri. Jadi untuk mengekspresikan diri secara jujur, tidak membohongi diri sendiri, itu sangat sulit dilakukan. Itu menurut Bruce Lee. Nah, menurut Abraham Lincoln juga dia menyatakan bahwa kejujuran itu ketika saya berbuat baik, saya merasa baik. Ketika saya berbuat buruk, saya merasa buruk. Itu agama saya. Itu menurut Abraham Lincoln. Ya. Abraham Lincoln itu adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16, menjabat sejak 4 Maret. Hingga terjadi pembunuhannya. Jadi dia dibunuh. Karena kejujurannya itu tidak banyak yang suka. Itu tadi makanya dibilang dari halaman pertama tadi, biasanya kalau orang jujur itu pasti tidak banyak disukai orang. Ya, itu bisa kalian lihat nanti di lapangan. Pasti tidak. Salah satunya dia ini, presiden yang ke-16 ini. Karena tidak dia disukai orang, dia dibunuh. Karena apa? Mempertahankan persatuan bangsa pada waktu itu. Itu ya. Nah, 2 orang lagi. Oke. Ini menurut Harry Potter nih. Siapa yang suka menonton film Harry Potter? Ayo. Nggak ada. Berarti apakah ngerti Harry Potter apa? Nah, jadi Harry Potter itu nama aslinya adalah agak keren namanya ini, sama dengan nama aku sedikit ya. Itulah dia ya, seorang aktor atau produser asal Inggris ya. Dia bilang apa? Bahwa kejujuran itu adalah kualitas yang paling heroik ya, yang bisa dicita-citakan oleh siapapun. Ya, ini juga dari Presiden Amerika Serikat juga, kejujuran adalah lebih dahulu, lalu keberanian, kemudian otak katanya. Terus kata Mahatma Gandhi ini adalah seorang reformator dari Afrika yang membebaskan perbudakan ya dari Afrika pada waktu itu. Dia percaya pada sesuatu dan menjalaninya. Kalau seseorang percaya pada segala sesuatu itu tapi tidak menjalaninya, itu namanya tidak jujur. Ini beberapa orang saya ambil sebagai ekspresi bagi kita bahwa orang-orang hebat juga mengawali karirnya, mengawali keberhasilannya dengan sebuah kejujuran. Ya, betapa pentingnya kejujuran itu. Oke, kejujuran menurut Alkitab. Nah, buka ayat yuk. Yuk buka ayat. Oke, dari Amsal pasal 11 ayat pertama, ya, Allah berkenan kepada kejujuran dan membenci semua bentuk ketidakjujuran. Perhatikan, kejujuran itu dalam Alkitab identik dengan kebenaran, keadilan. Jadi mereka ini lahir masing-masing dari kebenaran, teman-teman. Jadi kalau seseorang itu sudah hidup benar, pasti lahir keadilan, adil kepada semua orang. Dia pasti adil juga kepada siapapun, ya. Selain adil, dia juga pasti memiliki kejujuran, ya. Kejujuran bahasa Inggrisnya apa sih? Honest ya.
kejujuran. Terus sama seperti sepasang kekasih yang mau pasangan itu selalu jujur. Demikian juga Tuhan kepada kita manusia saja tidak suka dibohongi, apalagi Tuhan. Oke. Yang sudah punya pacar di sini mungkin sudah berpengalaman ya. Kan kalian kan yang sudah punya pasangan kan nggak suka dibohongi. Betul ya? Yang setuju, siapa yang suka dibohongi di sini? Ada nggak yang suka dibohongi? Ada nggak? Rohana suka dibohongi nggak? Enggak. Kalau si Naomi? Suka dibohongi. Oh. Kalau Nita gimana nih? Nita? Kagak didengar aku. Kalau Dinata gimana? Dinata yang suka dibohongi atau Dinata yang jadi korban? Nah, ya. Oke. Jadi siapa saja, manusia aja itu tidak suka dibohongi ya. Tidak suka dibohongi. Apalagi Tuhan yang notabene dia itu adalah Allah yang jujur, adil, ya. Atribut-atribut itu yang sudah melekat dalam diri. Makanya salah satu contoh bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5, ya. Di sini menceritakan tentang Ananias dan Safira. Ya. Ini ceritanya adalah tentang bagaimana ketika itu mereka menjual sebidang tanah, dan tanah itu setelah mereka jual, mereka tidak sepenuhnya menyerahkan dulu kepada rasul-rasul, tapi mereka malah membaginya terlebih dahulu. Pada waktu itu mereka mendustai Tuhan karena ketidakjujuran mereka. Yang kedua adalah karena Tuhan tahu segala sesuatu dan Dia melihat hati. Ya. Ini kisahnya tentang Samuel ya, guys. Samuel, ya. Bagaimana Samuel itu bisa dipilih oleh Tuhan dari beberapa abang-abangnya ya, yang memang betul-betul dari segi fisik Samuel itu kalah dari yang lain. Betul ya? Daud, Mister. Oh iya, Daud, maaf. Dari segi fisik, Daud itu kalah dari Saul. Daud itu kecil, ya. Saul itu gagah badannya. Dari segi strategi perang, Saul lebih berpengalaman, ya. Karena Saul itu jenderal. Pokoknya dari segi apa aku bilangnya? Fisik tadi kalah, pengalaman perang juga kalah. Jadi kalah memang. Ya. Makanya tapi dari antara abang-abangnya juga, abang-abangnya si Daud juga dia kalah, guys. Dari segi fisik juga kalah, ketampanan juga kalah. Kalah. Coba bandingin laki-laki yang tampan di sini, di Zoom ini. Bandingin aja. Inilah wajah-wajah kami. Inilah wajah-wajah kami. Tapi percaya guys, laki-laki ya pasti pede, percaya diri, ya. Tapi itu tidak membuat Daud jadi terkucil, teman-teman. Nah, walaupun dia banyak terbatas dari segi fisik, pengalaman, tetapi karena Tuhan melihat hati, ya. Ketika Samuel memilih dia, Nabi Samuel memilih dia, menetapkan dia menjadi raja untuk orang Israel dengan mengurapi dia dengan minyak. Samuel, ya. Kata Tuhan apa? Bukan dia, bukan abang-abangnya, tapi Samuel, tapi Daud yang dipilih melalui perantara Nabi Samuel. Kan ada judul lagu Alamat Palsu, betul? Ya. Ada kan judul lagu Alamat Palsu kan? Itu dari Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting enggak ya? Iya. Gimana lagunya itu? Itulah itu ya. Coba alamat aja bisa palsu. Biasanya kan salah alamat kan? Betul. Biasanya kan salah alamat kan?
Saya juga berpikir sejak munculnya lagu ini, maksudnya alamat palsu gimana ya? Atau salah alamat itu bagaimana? Nah, alamat palsu itu. Jadi jagalah hati saudara, jagalah hati kita semuanya supaya kadang-kadang memang kapan sih kita tidak bisa jujur? Itu susah itu dijawab itu. Kapan sih saya itu tidak bisa jujur? Ya, kapan sih saya itu tidak bisa jujur? Saudara kita akan dibawa nanti pada suatu kondisi kita akan melihat, ya, saya bisa jujur nggak di dalam tahap ini. Ya. Katanya tadi dari awal bahwa kejujuran itu adalah asli, ya, tidak dibuat-buat, asli dia, tidak dibuat-buat, ya apa adanya memang. Dia kerjakan, dia tidak berbohong. Tapi jangan nanti kira-kira nanti contoh nih, kalau ada masuk maling ke rumah, ya, ada masuk maling ke rumah tiba-tiba laporan ke polisi. Waktu itu tiba-tiba polisi nanti tidak ke rumah si Dinata, contoh. Dinata, ada nggak tadi maling ke sini? Dinata bilang nggak ada Pak polisi, padahal malingnya ada di rumah. Itu dikategorikan tidak jujur nggak? Ya kita nggak bisa bilang itu jujur atau tidak jujur ya. Tapi di atas kejujuran itu adalah kemanusiaan, guys. Itu bisa dilihat itu waktu pengalaman Yosua. Ya, pengalaman Yosua bersama dengan para pengintai-pengintai. Ya, pengintai-pengintainya itu waktu itu pergi untuk mengintai tanah Kanaan. Ya. Tapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka disambut oleh seorang perempuan yang menyembunyikan mereka di dalam rumah. Ketika para pengaman-pengaman kota datang mengambil rumah itu, perempuan itu menyembunyikan pengintai-pengintai itu, dan mereka jadi selamat. Tapi ada alasan-alasan tertentu kenapa orang tidak bisa jujur, ada alasan. Dan itu melalui pengalaman. Tapi saya percaya, biarlah kejujuran itu ada melekat dalam diri kita, teman-temannya. Apa adanya, pokoknya katakan apa, katakan saja apa yang menjadi sebuah kebenaran. Itu akan menjadi melatih kita. Nah, yang ketiga adalah karena kita itu adalah anak-anak Allah. Ya. Karena di dalam diri Allah itu tidak ada melekat ketidakjujuran. Ya, di dalam diri Allah itu tidak ada melekat kebohongan, ya. Karena Allah itu adalah adil, jujur. Karena itu jangan kita hidup dalam ketidakjujuran, kebohongan apapun bentuknya, karena kita bukan anak-anak iblis, tapi kita adalah anak Allah. Nah, sebagai kesimpulan, kejujuran akan memberkati kita dan ketidakjujuran akan melawan kita. Kita akan menuai hasil dari ketidakjujuran. Orang-orang lain tidak lagi mempercayai kita kalau ketika tidak jujur. Pokoknya yang penting adalah mau bertemu dengan siapapun, berteman dengan siapapun, ya. Kalau kita diberikan nilai-nilai kejujuran, lakukanlah itu, kejujuran itu, ya. Sehingga kata kita Amsal dalam Amsal pasal 27, berkat orang jujur selalu mendapat pertolongan Tuhan. Amin. Selalu mendapat pertolongan Tuhan. Kalau saya pribadi sebetulnya teman-teman, ini sudah banyak saya alami ya. Dari hasil-hasil kejujuran yang saya alami itu banyak berkat Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan tiba-tiba terjadi karena kejujuran salah satu nilainya. Ya. Itu sudah banyak saya alami dan saya bagi ini juga mungkin sebagai pengalaman pribadi yang dapat memberikan teman-teman support lah, ya, bahwa kejujuran ini sangat penting bagi kita, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, ketika kita hidup dalam kejujuran, maka percayalah kita akan selalu mengalami pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mungkin demikian sharing malam hari ini, teman-teman. Kita akan
berdoa, dan setelah itu saya serahkan kepada Chris untuk membagi kita dalam kelas. Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai. Kami akan diskusi sebentar, Tuhan memberkati kami. Amin. Oke, terima kasih Bang Daniel untuk sharingnya. Dan kita akan mulai bagi per kelompok untuk setiap kita yang sudah hadir pada malam hari seperti Sabtu-Sabtu kemarin. Jadi boleh bantuannya untuk Elisa dan Elia untuk membagikan dalam kelompok. Nanti kita akan kumpul lagi kembali di sini setelah waktunya sudah selesai. Untuk nanti doa tutup akan dibawakan oleh hambanya. Mohon bantuannya Elisa sama Elia. Jempolnya dua-duanya diarahkan ke kamera. Kita ucapkan terima kasih untuk pelayanannya untuk Bang Daniel ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Daniel untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan ya Bang Daniel. Oke. Dan jangan lupa teman-teman semua, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa Sabtu depan kita akan tetap masih ada ibadah YBC. Dan bentuknya masih seperti ini, jadi kita bisa seru-seruan lagi di dalam kelompok masing-masing. Oke, jadi jangan lupa untuk Sabtu depan hadir kembali dan ajak juga teman-temannya. Terus pengumuman yang selanjutnya adalah jangan lupa, Kak, kan hari Sabtu udah ibadah, emang hari Minggu harus ibadah? Tetap harus ibadah. Jadi besok kita akan ada ibadah umum via Zoom dan ada streamingnya juga. Jadi untuk Zoom linknya sudah dikirim tadi sore untuk ibadah besok. Jadi besok kita ibadah jam 10 pagi. Jadi kita akan ketemu kembali di jam 10 pagi ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk ibadah besok. Kemudian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau misalnya ada mau minta dibantu dukungan doa atau apapun itu, bisa boleh teman-teman semua kontak saya ataupun teman-teman pengurus yang lainnya secara pribadi gitu. Karena kalau misalnya malu ngomong kalau di umum seperti ini, kalau misalnya mau personal juga it's okay, nggak apa-apa, nanti kita akan bantu sebisa yang kami bisa. Jadi jangan malu untuk disampaikan saja gitu ya. Tetap juga kesehatan, dan kalau misalnya memang nggak ada kepentingan banget di luar, lebih baik di rumah aja, karena kita nggak tahu apakah virus tersebut ada di udara atau lagi di benda yang kita pegang ataupun ketemu dengan orang yang kita kenal, ternyata ada virus juga di situ. Jadi angka lebih baik untuk kita stay di rumah saja. Oke, untuk doa penutup saya serahkan kepada hambanya dan untuk teman-teman yang melayani. Oke, baik teman-teman, kita akan akhiri ibadah ini. Kembali kita bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah Youth Blessing pada malam hari ini, firman Tuhan yang telah kami dengar melalui hidup jujur, biarlah itu kami pertahankan dan menjadi habit bagi hidup kami. Mungkin sebagian besar dari kami tidak mudah untuk menjalankannya, tetapi bahwa kejujuran adalah nilai mutlak dari kerajaan surga. Kejujuran adalah nilai etika tertinggi dari kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak, kami mau hidup jujur, benar di hadapan Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Meski di masa-masa yang sulit hari-hari ini Bapak, yang kadang-kala membuat kami bingung dan bimbang Tuhan dalam menjalani hidup, tapi kami percaya apa yang telah kami imani malam hari ini akan Tuhan nyatakan kuasa-Nya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai sampaikan firman-Mu. Kuduskanlah firman ini di dalam hati kami masing-masing individu, sehingga firman ini dapat kami terima, dapat kami lakukan dalam hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada. Pertolongan, berkat Tuhan selalu memimpin kami pada waktunya. Baik teman-teman yang terkasih, kita akan akhiri ibadah ini. Marilah terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa kita, kasih setia daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, yang akan memimpin engkau malam hari ini, mulai besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, bersama kita katakan
Amin. Oke. Teman-teman sebelum pulang boleh di open cam-nya dulu. Kita akan foto terlebih dahulu. Boleh mohon bantuannya dari El ataupun Elisa untuk bantu untuk screenshot foto. Oke. Teman-teman yang belum boleh Satu, dihitung. dua, satu, dua, tiga. Lagi. Oke. Coba senyumnya mana? Liatin giginya. Satu, dua, cheese. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman minggu depan. See you besok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Hati. Bye-bye. Berkati, Ini. sampai ketemu dalam ibadah besok. Oke, Ibu. Kita udah nih. Yang grup leadernya jangan dulu